semuanya, kembali pada channel Eagle Vision atau yang lain-lainnya itu. Makanya saya akan menjelaskan tentang Dunning-Kruger effect yang sering kali ini belakangan ini terjadi pada khalayak umum ya. Seperti ya sebanyak sekali orang yang begitu mengagung-agungkan pengetahuannya sendiri sehingga mereka mengabaikan kemampuan dimiliki orang lain. Lalu selanjutnya saya akan bahas tentang ini kok bahasnya berat-berat ya. sorry. Gimana kalau kini kita akan membahas tentang Dunning-Kruger effect yang terjadi pada sekian banyak orang yang menyebabkan mereka memiliki dampak yang buruk pada semua masing-masing. Selain itu, Dunning-Kruger effect pun dapat berdampak buruk bagi orang lain dengan segala hal yang menciptakannya. Namun ini juga bukan hanya mengasosiasikan dalam artian itu tuh yang segala sesuatu yang buruk atau yang negatif dan lain-lainnya. Namun lebih tepatnya dapat mengandung unsur kemunafikan. Dapat ditegaskan bahwa Dunning-Kruger effect merupakan efek yang ditimbulkan oleh seseorang dengan pengetahuan yang luas dan juga sangat banyak, dan ini dapat terjadi pada siapapun, tidak mengenal unsur intelijensi yang dimiliki oleh seseorang, tidak peduli orang tersebut memiliki intelijensi yang mungkin kurang atau lebih. Ini bisa terjadi pada siapapun, namun pada umumnya lebih rentan efek ini terjadi pada seseorang dengan daya nalar yang dalam kata cukup rendah. Ini nggak minta maaf sih, kan bukan kapitalisme ya. Itu kalau pada orang dengan nalar rendah, Dunning-Kruger effect itu lebih berdampak dalam hal seperti mereka ya mungkin telah demikian, dan seketika mungkin terlihat dalam sekolah mereka, edukasi mereka, situasi di kelas, mereka sangat terlihat bahwa mereka memiliki kecenderungan untuk berusaha terlihat tahu di dalam banyak hal yang mungkin mereka pun tidak tahu. Mungkin ketika mereka diberi 4 atau 5 solusi singkatan gitu, mereka nggak tahu apa-apa nih, tapi mereka bakal berusaha percayain aja. Cuman ya tidak bisa dipungkiri bahwasannya ini bisa terdapat pada siapa saja, bahkan saya juga gitu. Jadi ya mohon maaf juga kan kalau dengan begitu sih. Salah satu solusi yang dapat dilakukan seperti kita buat belajar tentunya, karena biasanya kalau yang kedua ini kan yang intelijensi yang kecenderungannya tinggi. Nah, orang yang kecenderungan tinggi pun dapat mengalami Dunning-Kruger effect, di mana mereka pada umumnya lebih cenderungannya lebih sedikit, namun bisa terjadi pada orang-orang yang mungkin sudah menyelesaikan studinya sangat banyak dalam hal apapun itu, entah itu ekonomi, fisika, sejarah, geografi, ilmu bintang dan lain-lainnya. Itu ilmu bintang dan itu astronomi itu mereka bisa terkena dampaknya ketika mereka itu dapat terkena dampaknya apabila mereka berhenti ya. Mungkin setelah mereka belajar sangat banyak, mungkin ada ratusan buku yang dibacanya, kemudian mereka berhenti. Mengapa mereka berhenti dalam kurun waktu 2 tahun misalnya atau 3 tahun gitu? Itu kemungkinan mereka merasa tahu lebih banyak itu lebih besar tentunya. Dalam hal contohnya nih, misalnya seseorang yang mungkin terbukti nih dalam tes intelijensi rata-rata, sebenarnya saya juga nggak begitu jujur ya kalian semua, masih juga tidak begitu peduli ya maksudnya dalam hal intelijensi dan lain-lainnya, dan memang pada dasarnya pengujian intelijensi atau kita sebutnya tes IQ dan lain-lainnya itu kan ada sejarah juga, dan berdasarkan periodisasi sejarah itu kalau di dalam hitungan abad itu belum bisa dikatakan cukup lama ya. Sebenarnya itu kan hanya itu dimulai tuh tahun 1700-an, yang jelas bukan 1600-an, 1700-an, 1800-an diceritakan oleh seseorang
dan banyak juga kontroversi gelapnya itu, sehingga yang itu juga hal yang buat saya jadi nggak begitu tertarik lah istilahnya tuh. Rasanya konyol juga siapa Pak 22 IQ kan, apa kata ya agak sedikit konyol gitu. Benefitnya apa gitu kan. Dan sebenarnya itu, namun dan kemudian tadi balik ke topiknya kan, hanya masih satu topik nih, satu kesatuan yang lalu dulu aja kayaknya. Lalu soal dengan intelijensi yang cukup tinggi itu atau bahkan di rata-rata bisa jadi kena. Nah, mungkin dia berhenti belajar, dia mungkin dia dulunya juga orang yang haus pengetahuan, haus opini dari orang lain, dan menganggap opini orang lain juga nggak kalah penting dengan opininya. Namun kemudian mungkin karena suatu ego ya, ego itu kan kadang-kadang bisa naik, kadang-kadang turun ya. Ada ego, ada super ego kan, yang akan dibahas juga nanti nih si masa selanjutnya. Nah mungkin ego mereka yang naik namanya manusia kan bisa ego naik bisa turun, ada unsur narsistik atau maaf kata ego maniak dan lainnya itu bisa tingkat kapan saja, sehingga seorang dengan ego maniak yang cukup tinggi itu akan cenderung kemudian berhenti dan menganggap pembelajaran sudah cukup, lalu tunggu saja sekitar 5 bulan kemudian mereka akan cenderung merasa mengetahui lebih banyak. Dan itu ada parameternya, kadang-kadang sedikit, kadang-kadang banyak, kadang-kadang sangat banyak, efeknya kadang-kadang bisa saja, kadang-kadang fatal, jangan sangat fatal juga. Oke, sekian dari pembahasan yang mungkin kalian akan tidak terima, tapi saya tidak peduli juga. Maaf katanya udah yang nggak sengaja nih, kecelakaan sebenarnya. Ya, sekian dan dari pengetahuan yang saya miliki, yang saya tidak akan berusaha untuk sebisa mungkin tidak munafik, namun juga maaf kata saya tidak munafik gitu lah. Ya itulah banyak orang yang maaf kata rendah hati namun tidak rendah hati, dua-duanya rendah hati tapi lebih kelihatannya seperti sok rendah hati gitu kan. Dia bisa saja gitu, rendah diri bukan sok rendah hati ya. Ya itu mah absurd sih sebenarnya, bahwa ya ikutan dia lah ya, gembul ya gitu, tidak sepenuhnya benar ya sepenuhnya salah. Terima kasih.